Gambar diri itu, kalau insecure itu hampir selalu muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain ya. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, pasti hasilnya antara kita lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih rendah. Gak mungkin kita akan sangat jarang lah kalau bandingin orang, tapi kita seimbang lah, seri gitu. Seri. Sangat jarang gitu. Dan itu dua-duanya gak benar. Kalau kita lebih tinggi, kita akan sombong. Kalau kita lebih rendah, kita akan minder gitu. Nah, kita harus menemukan identitas kita di dalam Kristus. Nah, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Hai Youters, welcome to Youth Chit Chat. Jadi kali ini Shalom Youth punya segmen baru nih. Nah, di segmen Youth Chit Chat ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, terus bakal ketemu host dan narasumber cetar yang beda-beda dan bakal bahas topik-topik yang relatable banget nih buat teman-teman sekalian. Nah, buat episode perdana kali ini, aku Michelle bakal jadi host kalian ditemani dengan narasumber yang wow banget, Lydia Esteria. Halo. Nah, hari ini kita mau bahas topik soal gambar diri nih. Mungkin gambar diri ini udah jadi keresahan teman-teman sekalian dan bakal kita kupas tuntas habis hari ini sama Lily. Welcome Lily. Thank you. Gimana perasaannya jadi narasumber perdana Youth Chit Chat? Pastinya gugup ya, karena belum pernah podcast kayak ngobrol di kamerain gitu. Yes. Kita hari ini jadi artis dulu cerita ya, mengartis sebentar. Nah, tapi Cici ini gak sih, main TikTok gak sih Cici? Jujur enggak ya, udah di uninstall. Oh my god, itu harga mati Gen Z, Ci. Tapi Cici pernah dengar gak sih berita soal Aureli yang bikin buku Broken Strings? Pernah. Dengarnya dari temen. Ya kan dia di buku itu ini ya, ketemu cowok yang di usia yang sangat belia gitu kan. Kayak kenapa sih Ci, kalau aku perhatiin banyak gitu teman-teman usia muda yang justru rentan ketemu hal-hal yang tidak mengenakan kayak gitu. Kenapa sih sebenarnya menurut Cici hal-hal kayak gitu bisa terjadi gitu? Iya, waktu aku dengar ceritanya sedih banget ya, dan sekaligus ada marahnya gitu. Kenapa bisa terjadi? Mungkin karena waktu kita usia muda itu belum punya gambar diri yang kuat, sehingga kita have no clue gitu gimana sih harusnya kita diperlakukan. Aku selama kan join Komsel juga nih di Shalom Youth, aku sering denger Komsel kita tuh bahas tentang gambar diri, tapi aku belum benar-benar ngerti sebenarnya apa sih gambar diri itu. Gambar diri adalah gimana kita lihat dan menilai diri kita sendiri gitu. Sepenting apa sih buat kehidupan kita gambar diri? Penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan gambar diri kita nih, kita nilai diri kita lebih tinggi dari orang lain, kita akan meremehkan orang lain. Seperti cerita yang di Broken String gitu ya, ada tokoh Bobby, kita akan menganggap orang lain tuh lebih rendah, kita akan sombong. Dan seperti mungkin kejadian akhir-akhir ini ada rasis, itu kan karena akibat gambar dirinya yang terlalu tinggi. Tapi kalau gambar dirinya rendah, kita merasa lebih rendah dari orang lain, kita akan minder, kita akan membiarkan diri kita diperlakukan semena-mena. Banyak sekali ya dalam gambar diri ini berpengaruh dalam hal menentukan kita tuh merasakan sukacita atau enggak dalam hidup ini. Terus menentukan apa yang kita kejar. Banyak banget sih. Dalam memilih pasangan juga semuanya berpengaruh. Sepenting itu ya berarti. Penting itu. Tapi terus berarti kalau misalnya nih, kan banyak aku lihat teman-teman muda sekarang yang suka FOMO nih kalau lihat yang ngetren kayak Labubu, Popmart, nonton drama Cina di Melolo gitu kan, kayak banyak yang FOMO. Kalau dia itu aku juga harus ikutan gitu. Itu tuh apakah salah satu bentuk kalau misalnya gambar diri kita mungkin masih belum sepenuhnya benar gitu? Iya. Kalau misalkan gambar diri kita itu didasarkan pada standar dunia ya, kita harus lebih dari orang lain, itu akan sangat rapuh. Apalagi sekarang kan medsos banyak, dari TikTok, Instagram, kita sangat mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kalau dulu sebelum ada medsos kan paling banter kita cuma dibandingin sama anak tetangga paling enggak ya. Anak tetangga. belum langsung lihat dengan banyak orang gitu.
Tapi dengan medsos ini kita bisa langsung bandingin diri kita sama orang lain. Kalau misalkan orang lain liburan ke Bali, ya kita haruslah ke Bali minimal atau enggak ke Singapura gitu, supaya kita merasa lebih dari orang lain. Nah, itu buruknya kalau kita fokus supaya kita lebih dari orang lain, kita akan menganggap orang lain itu sebagai saingan kita. Sedangkan firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Nah, gimana kita mengasihi kalau kita tuh nganggap orang lain saingan kita gitu. Kayak kita harus menang gitu. Fokusnya kita harus lebih gitu. Nah, seperti FOMO gitu ya, kita merasa ketinggalan. Yang kedua, kalau harga diri kita ditaruh dalam standar dunia itu, kita akan berubah-ubah. Misalkan nih, kita minder karena kita miskin. Kemungkinan besar saat kita kaya, kita akan jadi sombong. Karena harga diri kita ditaruh pada harta kekayaan. Karena saat kita miskin, kita merasa orang lain tuh lebih tinggi. Tapi saat kita mencapai hal itu, kita merasa orang lain lebih rendah. Jadi sangat sangat rapuh dan bisa berubah-ubah. Apalagi kalau hal itu hilang dan pergi. Orang bisa datang dan pergi, harta kekayaan bisa datang dan pergi gitu. Kalau misalnya nih, aku sering dengar cerita nih teman-teman sekarang, mungkin ada yang di sekolahnya merasa kayak, aduh aku harus nakal nih supaya diterima circle, atau aku harus jadi cewek famous, kayak harus pakai iPhone, harus make up gitu supaya diterima di lingkungan teman-teman sekolahnya gitu. Apakah itu salah satu bentuk kalau kita naruh gambar diri kita pada penerimaan orang atau di orang lain? Iya, tentu ya. Karena itu sangat menentukan kita merasa sukacita atau enggak gitu kan. Kalau kita naruh itu di atas penerimaan orang lain ya, itu berarti standarnya standar orang lain kan. Menurut orang lain kita harus nyontek. Menurut orang lain kalau keren harus kayak gini-gini ya, berarti kita harus lakuin itu gitu. Tapi aku penasaran banget, boleh gak sih nanya lagi kayak, Iya. kan hal kayak gitu dilema ya, ada kayak kita pengen, tapi kita tuh pengen gitu join circle itu gitu, tapi nggak bisa kalau misalnya nggak ngasih dia contekan misalnya. Itu kan kayak dilema, sebagai anak muda pasti pengen lah gitu punya circle teman-teman, apalagi kadang ada yang pengennya circle famous gitu, yang harus famous gitu, nggak bisa nggak famous nggak berarti gitu, ada yang gitu kan mungkin anak-anak tuh. Kayak gimana sih supaya kita mungkin bisa tetap temenan sama orang lain tapi tanpa perlu merubah standar kita gitu. Iya, kita harus menentukan prioritas kita ya. Kita mau pilih hidup sesuai firman Tuhan atau hidup sesuai standar penerimaan orang lain gitu. Karena itu sangat berbeda ini apa yang kita kejarnya. Ya, kalau misalkan kita menurut standar penerimaan orang lain, kalau hal itu pergi gitu ya. Pernah nggak sih bertanya kalau misalnya teman kita pergi, kita diterima cuman karena kita ngasih contekan gitu. Berarti kan sayangnya nggak unconditionally dong. Bisa aja saat kita udah nggak bisa ngasih contekan lagi, teman itu tuh pergi gitu. Gimana gitu. Aku juga bakalan ini lagi baca buku sih, kayak tentang orang yang dia tuh dinilai cuman lewat kegunaannya dia gitu. Terus begitu dia udah nggak ada gunanya, udah nggak ada worthnya gitu buat orang lain, akhirnya kayak dia ditinggalin. So kayak oh my god, sepenting itu gitu kita tidak menaruh harapan kita ke orang lain. Oke, baru oh my god. Iya, karena nggak akan pernah ada yang sejati sih. Betul. Terus Kecuali Tuhan nih. dan TikTok enggak? TikTok enggak. TikTok enggak. Nah, terus Cici pernah nggak sih dulu waktu sekolah kayak ngerasa insecure gitu kan di sekolah tuh banyak banget ya teman-teman kita yang lebih pinter atau lebih gaul, lebih apa gitu. Pernah nggak sih kayak insecure? Pernah dong, pernah. Waktu kecil ya. Karena kan aku punya saudara kembar. Nah, dari kecil kita tuh selalu kalau punya saudara kembar pasti selalu dibandingin ya. Kalau misalnya ketemu om tante gitu. Ini pasti kakaknya yang mana gitu. Oh, aku kakaknya. Oh, kok kakaknya lebih pendek ya karena waktu kecil aku masih pendek gitu ya mungkin. Tapi nggak maksud menyakiti. Tapi itu jadi kebiasaan untuk aku bandingin diri aku sama Lala gitu, saudara kembar aku gitu. Dalam hal kok dia Valentine dapat banyak coklat nih, aku nggak ada, kosong gitu misalkan. Kayak gitu aja bisa jadi perbandingan gitu. Oh, kok dia populer,
kok aku enggak, kok dia cepet akrab sama orang lain, kok aku pendiam ya gitu. Nah, gambar diri itu, kalau insecure itu hampir selalu muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain ya. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, pasti hasilnya antara kita lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih rendah. Gak mungkin kita akan sangat jarang lah kalau bandingin orang, tapi kita seimbang lah, seri gitu. Seri. Sangat jarang gitu. Dan itu dua-duanya gak bener. Kalau kita lebih tinggi, kita akan sombong. Kalau kita lebih rendah, kita akan minder gitu. Nah, kita harus menemukan identitas kita di dalam Kristus. Nah, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kalau kita ini tuh berharga di dalam Yesaya ya. Nanti boleh cari ayatnya. Kita tuh berharga dan mulia di matanya. Kalau kita lihat identitas kita di dalam Kristus, dia banyak banget, Tuhan tuh banyak banget kasih kita identitas gitu. Kamu adalah terang dan garam dunia. Kamu ciptaan baru. Kamu adalah sahabat Kristus gitu. Banyak banget, dan kita harus menemukan identitas kita di dalam Tuhan, karena itulah yang sejati. Dia yang menciptakan kita, bukan cari identitas di dalam sesama ciptaan kita gitu. Karena mereka sama-sama nggak tahu identitasnya, kan kita sama-sama ciptaan gitu sih. Nah, insecure-nya itu bisa diatasi saat aku bertemu Tuhan ya, saat aku kenal Tuhan dan menemukan identitasku di dalam Tuhan. Ya. Tapi kan susah banget ya buat melawan rasa insecure itu. Kadang kalau misalnya sebatas kita lihat misalnya temen ngomong di depan, kok dia bisa ya kayak public speakingnya bagus, atau sebatas dia misalnya jalan terus punya banyak temen gitu kan, bisa juga kita kayak kok dia bisa ya temennya banyak. Pasti hal-hal kayak gitu tuh gampang muncul kan. Ada gak sih kayak cara-cara yang lebih praktikal gitu, yang kayak sehari-hari gimana sih supaya kita tuh nggak terus membandingkan diri sama orang lain gitu? Iya, yang pertama itu stop membandingkan diri dengan orang lain. Kita perlu terima diri kita sendiri gitu ya. Dan perlu kenal diri kita, kenapa kita ngerasa seperti ini. Kenapa, apa bahasa cinta kita. Kenapa, apa sifat-sifat diri kita, misalkan ya pragmatis, kolerik, sanguin. Jadi saat kita melihat orang lain, orang lain memang sanguin, jadi lebih gampang nih deket sama orang lain. Tapi kita bisa juga belajar-belajar yang gimana cara mendekati orang gitu kan. Jadi sorry, pertanyaannya apa ya? Agak hilang arah ya, hilang arah. Cara gimana ya, di kehidupan sehari-hari gitu buat saat kita insecure, kita tuh perlu, kan pasti banyak banget pikiran di dalam diri kita ya. Nggak ada yang sayang sama lo gitu, nggak ada yang menginginkan lo misalkan. Nah, kita tuh perlu aware atau notice, pikirannya tuh nggak bener. Nah, cari ayat gimana untuk ngatasinnya gitu. Seperti ayat itu kan pedang gitu, kenakanlah perlengkapan senjata Allah gitu. Salah satunya yaitu firman Tuhan, kebenaran. Nah, kita harus pakai buat melawan tipu muslihat iblis ya. Seperti iblis bisa masuk lewat pikiran. Misalkan kita lihat media sosial, terus masuk dalam pikiran kita, itu bisa banget. Nah, perangnya dengan apa? Dengan ayat firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun ya, kan dicobain, jika engkau anak Allah. Itu kan identitas juga ya. Buktiin dong kalau kamu anak Allah, kamu ubah batu jadi roti. Roti jadi batu. Setelah dia puasa selama 40 hari gitu. Nah, Tuhan tahu dirinya memang anak Allah, gak perlu dibuktiin juga dia udah anak Allah gitu. Nah, kita perlu tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita gak perlu buktiin apapun untuk identitas kita, karena identitas kita tuh udah kuat dan kita bisa aman di dalam Tuhan gitu. Boleh editor masukin ayat-ayat di bawah ini ya. Ayat-ayatnya. Ayat-ayat cinta. Dan alamatnya. Cinta Safitri. Oke. Tapi ya sih bener banget, kayak aku juga kan dulu apalagi waktu SMA ya, kayak hormon bergejolak gitu kan. Terus aku sampai kayak deaktif Instagram, off notif, TikTok segala macem. Tapi kayak ada pada saatnya itu tuh membawa ketenangan batin gitu. Di saat kita berhenti mencoba buat ngelihat orang lain sih ini gimana sih, gue mau. Ada saatnya kalau kita berhenti tuh lebih tenang hati ini gitu. Ayat cinta Safitri ya. Oke. Nah, terus kan kalau misalnya kita tuh pasti terbentuk dari berbagai macam hal kan, dari
keluarga, teman, pergaulan itu tuh sangat-sangat membentuk siapa diri kita yang hari ini duduk di sini gitu. Bener banget. Biasanya apa sih yang, membentuk gambar diri kita kayak apa atau siapa yang paling sering membentuk gambar diri kita atau gimana cara kita melihat diri kita gitu? Siapa atau apa? Siapa biasanya, mmm, yang paling lama kita bergaul sama dia, misalkan teman-teman, keluarga, dari omongan keluarga. Nah, makanya kita perlu menundukkan segala pikiran kita tuh di bawah firman Tuhan. Jadi satu-satunya bisa nentuin yaitu Tuhan gitu. Walaupun orang teman bilang kayak, "Lu item, lu jelek," gitu misalkan. Ouch "Lu ouch rambutnya nggak bagus," lah apalah. ouch. Nah, waktu kecil pun aku punya gambar diri yang rusak ya. Jadi aku merasa nggak ada yang bagus dalam diri aku dan maksudnya kayak ini tuh jelek, semuanya jelek gitu kan. Terus aku nggak punya, I think myself is so bad gitu. Sampai aku pikir kayak banyak protes, terus banyak iri sama orang lain ya. Kenapa Tuhan ciptain saudara kembar kok kayak gini, lebih hebat dari aku misalkan. Kenapa kok Tuhan temen aku lebih hebat gitu. Nah, itu kita perlu tahu gitu identitas kita di dalam Tuhan tuh seperti apa. Jadi itu satu-satunya yang bisa nentuin walaupun banyak orang tuh mm, ngasih masukan. Ya misalkan bukan ngasih masukan, ngasih apa kayak ejekan ke kita. Nah itu misalkan kayak kamu apa ya kamu pernah nggak sih dikasih sesuatu yang kalian kena banget Pernah pernah pernah. kayak misalkan nyerang fisik atau apa. Nah itu dengerin aja tapi boleh keluar lagi gitu. Tapi kalau firman Tuhan harus denger, masuk ke hati, masuk ke pikiran gitu. Nah itu harus nempel. Yang lain jangan terlalu didengerin gitu. Buang ke laut. Iya buang ke Ke laut. laut. Iya iya, bener sih. Tapi ini apa namanya, kalau misalnya nih, ada orang yang, eee, ngehina kita gitu kan, kayak, "Lu mah begini," gitu kan misalnya. Boleh nggak sih kita kayak ini balik gitu, "Apa sih?" gitu balik. Boleh nggak boleh nggak? Jangan ya. Karena kan Tuhan menyuruh kita tuh mengasihi Tuhan. Pertama kan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Yang kedua itu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, kita harus mengasihi sesama kita gitu. Walaupun ya kita harus misalkan kita melihat diri kita berharga, kita harus lihat orang lain juga sama berharganya yang Tuhan mau mati buat dia gitu. Betul 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 betul. Tapi ya sih memang ini ya, apa, perkataan orang tuh sangat mempengaruhi kita. Aku juga dulu mungkin kayak sekarang cerewet gini kan, tapi dulu aku nggak percaya diri buat tampil di depan umum kayak gitu, itu kayak sangat relatable. Iya, Sangat apalagi sulit. kalau bahasa cintanya tuh word of affirmation ya. Iya deh, physical touch. Cici apa love language-nya? Aku quality time dan act of service ya. Buat yang mau add Lydia Estria, boleh menemani Cilili ya. Oke, nah terus udah gitu, pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya sekarang Cici bisa ketemu sama diri Cici yang masih kecil, yang masih imut cimit-cimit gitu, apa yang pengen Cici sampein ke diri Cici di masa kecil? Jadi dulu aku pikir aku tuh harus baik dulu, aku harus jadi ini itu dulu supaya Tuhan sayang. Tapi di ayat ini kita bisa tahu kalau Tuhan tuh udah sayang kita duluan tanpa kita melakukan apa-apa. Saat kita masih berdosa dia udah mati buat kita di kayu salib dan kayu salib itu sangat menyakitkan dan sangat hina gitu ya. Tapi dia mau menahannya buat kita supaya kita tuh selamat dan menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah menaruh gambar diri itu di sesuatu yang sifatnya sementara, tapi taruhlah gambar diri identitas kita di dalam Tuhan. Dan kamu akan ngerasa aman. Oke, makasih Cilili, jadi hari ini kita udah mendengar sepenting apa gambar diri gitu. Mungkin di sini ada teman-teman Youters yang nonton ini lagi merasa sedih, lagi merasa nggak berharga gitu. Jangan lupa kalau orang tua kita aja bisa secinta itu sama kita, apalagi Tuhan yang cinta kita tanpa batas dan tanpa perlu kita melakukan apa-apa gitu. Nah, sekian episode perdana Shalom Youth Chit Chat.
Wah dok, ayo dong, tepuk tangan. Eh, aku punya pantun nih untuk menutup, asik. Ke pasar sama Luna Maya. Cakep. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Bye.